Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala murdunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus. Beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi melanjutkan pembahasan tentang iman. Beliau mengatakan wa khalaqal khalqa. Iman yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk. Semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ciptaan Allah. Yang dimaksud di sini adalah makhluk. Coba jenengan bayangkan, mana sih yang bukan ciptaan Allah itu mana? Mulai yang besar, kuat seperti gunung, sampai yang kecil semut, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai yang terang seperti matahari, sampai yang gelap, batu hitam di dalam gua, itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita semua meyakini bahwasanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ciptaan Allah semuanya. Wa khalaqal khalqa. Allah menciptakan seluruh makhluk, itu keyakinan kita. Kemudian Pak, Bu, segala yang diciptakan oleh Allah itu pasti pas, pantas. Anda lihat tuh, bebek nggih, sikilin jeber. Kemudian ayam kakinya beda sama bebek, pantas. Kemudian jenengan lihat kambing kakinya 4, pantas. Tapi kalau dirubah jadi jelek. Sikile menungso diganti sikile bebek, gelem jenengan? Canggung, agak aneh, kan begitu? Ciptaan Allah, semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika diciptakan oleh Allah legowo. Menungso punya kaki 2, alhamdulillah, pantas. Nggih. Kemudian punya tangan 2, pantas. Memang ciptaan Allah itu elegan, pantas dengan yang diciptakan semuanya. Kalau seumpama, coba jenengan bayang, enten tiang jaler ganteng, tapi motoe telu, elek, ndak pantas. Karena itu subhanallah, nggih, kita harus yakin semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ciptaan Allah pasti pantas. Kalau dibalik maka jadi canggung, elek Pak, elek. Anda lihat, nggih, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kepala kita itu banyak rambut ya, tapi beda-beda, karakternya beda-beda. Kalau rambut kepala bisa memanjang, nggih. Kalau itep nih Pak, alis, sama-sama rambut, cuma ndak bisa memanjang. Coba kalau seumpama nih alise kula jenengan ditakdir kali Gusti Allah koyok rambutin das, lah kayak gorden Pak, itepe dawa niku susah kita.
Katin delok iku bingung. Kenapa? Kepanjangan rambut, kan begitu. Tapi bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau rambut alis, rambut idep itu tidak bisa memanjang. Beda dengan rambut yang ada di kepala, bisa memanjang dan bisa diatur. Subhanallah, nggih, pantes. Sedoyo pantes. Semua ciptaan Allah pantes apik, Pak. Rambutnya orang Indonesia diwarna kali Gusti Allah warna hitam, pantes. Wong winongan di semir abang. Dadi kemucing, Pak. Elek, ndak pantes. Kenapa? Anda merubah ciptaan Allah. Tapi kalau orang luar, orang Eropa, orang Amerika, memang diciptakan oleh Allah Ta'ala rambutnya berbeda dengan kita. Rambut mereka merah, ojo melok-melok jenengan. Kenapa? Ini sudah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga ahlu sunnah wal jamaah, termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu wa a'malahum, meyakini bahwasanya semua perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sedoyo, semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian wahai manusia, wa ma ta'malun, dan sekaligus segala apa tindak tanduk jenengan. Perbuatannya jenengan itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Mau bentuk taat itu ciptaan Allah, mau bentuk maksiat itu juga ciptaan Allah. Jadi kalau jenengan taat itu ciptaan Allah, jenengan maksiat itu juga ciptaan Allah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lho Bib, mosok Bib. Mosok Gusti Allah nyiptakno kemaksiatan. Lho terus apa? Kenapa? Kita kan milik Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan mempertanyakan perbuatannya Allah. Anda yang bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ciptaan Allah yaitu amal perbuatan manusia. Maka kita sama para ulama diperintahkan, dianjurkan untuk mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. La tahawula an maksiatillah. Tidak ada yang bisa memalingkan kita daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala illa billah, kecuali takdir Gusti Allah. Jenengan nih, Anda nih, kalau seumpamane enten tiang wedok, ada perempuan, jenengan ditaruh dalam kamar berduaan sama perempuan. Anda kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mustahil Anda akan berpaling daripada kemaksiatan. Tidak bisa, Pak. Begitu juga ketaatan, wala quwwata ala taatillah illa bi'aunillah. Kita juga tidak bisa melakukan ketaatan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk kita bertaat kepada Allah Ta'ala. Tidak ada daya untuk berpaling daripada kemaksiatan Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, jenengan bisa meninggalkan kemaksiatan itu karena Allah. Jenengan bisa melakukan ketaatan itu juga karena Allah, bukan karena ciptaannya jenengan. Nah, jenengan ketika ditakdir taat sama Allah Ta'ala, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah, karena kita tidak bisa, Pak. Kulon jenengan tidak bisa menciptakan ketaatan, menciptakan perbuatan taat itu tidak bisa. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Diceritakan, Pak, ada seorang sayyid, akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu meyakini bahwasanya manusia itu bisa menciptakan perbuatan, iso nyiptakno kekuatan. Itu Mu'tazilah. Suatu saat ini sayyid ngelamar anaknya ulama, ngelamar tiang istri, anaknya ulama.
Kalau zaman sekarang itu ning lah, nggih. Ngelamar ning. Ketika dilamar sama Pak Yainya ini dikatakan, ya Allah, iki tak terima. Akidai nyeleneh, enggak tak terima. Iki Sayyid, eman. Akhirnya mengatakan kepada Sayyid ini, ngenten mawon Bib, ngenten mawon Sayyid, kasih waktu saya 2 hari, aku tak musyawarah ambil anakku. Oh nggih, monggo, monggo. Musyawarah Pak sama anak perempuannya, Nduk, nak, ini tadi ada tamu, ada Sayyid ngelamar jenengan. Oh alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Tapi ngenten nak, akidai nyeleneh. Napa Pak? Akidai Mu'tazilah meyakini bahwasanya dia bisa menciptakan perbuatannya sendiri tanpa pertolongan Allah. Kan nyeleneh nak. Apa jawab anak ini? Terima mawon Pak, terima. Loh, ojo ngawur nak, ojo ngawur, akidai nyeleneh. Terima nak, terima Pak, terima Pak. Lek jenengan terima Pak, kalau seumpama ditakdir kali Gusti Allah saya punya anak, untung loh jenengan punya cucu putuni Nabi Muhammad SAW. Kalau urusan akidah biar urusan saya. Iki anaknya pinter pisan Mbak. Kalau urusan akidah biar urusan saya. Tapi ojo melu-melu nggih, iki wong alim nggih. Kalau untuk orang winongan dan selainnya, lek ono Sayyid ngelamar yugone jenengan, lihat dulu akidahnya nggih. Agamane ya apa? Ini orang alim. Wis Pak, terima Pak, terima. Biar urusan saya akidah itu. Serius nak? Serius. Terima Pak. Wah, terjadi akad nikah. Nggih. Akad nikah sampai gobil tu nikah haha wa taswijah bil mahril madhkur. Kemudian bertemu dengan anaknya. Ketemu Pak. Ketemu, setelah itu bermesrahan, terjadilah hubungan suami istri. Nggih. Setelah berhubungan suami istri 1 ronde, diajak lagi sama yang perempuan ini, Mas, monggo Mas, 2 ronde. Seneng lanang nih, oh, siap. Terjadi hubungan suami istri, selesai 2 ronde, maneng. Waduh, mulai dah Pak jamu-jamuan nih nggih. Ndak kuat wis mancale nih. Mulai ngeracik jamu. 3 kali selesai, maneng ping 4. Waduh, kok rakus ngene iki. Bingung ini Sayyid. Loh, wonten napa Mas? Sik ndak kuat aku. Saya ndak kuat kalau 4 kali, kalau 3 kali cukup sudah. Loh Mas, jenengan kan meyakini bisa menciptakan kekuatan. Jenengan kan bisa meyakini bahwasanya manusia bisa menciptakan kekuatan dan perbuatan. Saat ini untuk saya Mas, untuk saya malam ini ciptakan untuk saya 70 kali berhubungan suami istri. Godek-godek sing lanang, Masya Allah. Ndak kuat kula. Saya ndak kuat kalau hubungan 70 kali. Nah, ya apa Mas? Berarti menungso ndak ada kekuatan nggih. Berarti yang menciptakan kekuatan sinten Mas? Siapa yang menciptakan kekuatan? Maka Sayyid ini mengatakan, iya bener, akidahku nyeleneh, akidahku salah. Yang menciptakan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Tapi ojo pelok-pelok. Nggih. Ini menceritakan untuk meyakini bahwasanya perbuatan manusia itu Allah yang menciptakan. Jenengan maksiat Allah, jenengan melakukan taat itu juga Allah. Nggih. Berbeda dengan Qadariyah. Qadariyah luwih nyeleneh maneh, Pak. Kalau Mu'tazilah ini para ulama mengatakan masih tidak bisa dikatakan murtad. Tapi kalau Qadariyah niki murtad, Pak. Murtad. Nggih. Mereka meyakini begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa yang menimpa kepada kamu wahai manusia daripada ketaatan, kebaikan, maka itu terjadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang jelek, baik azab ataupun kemaksiatan yang jenengan lakukan, itu adalah dari diri kamu sendiri. Maka di dalam kitab Iqlil, Imam Suyuti mengatakan, tamassaka bihal qadariyah fi qaulihim bi annal abda yakhluqu syarra. Ini ayat dipegang oleh Qadariyah bahwasanya yang baik, ketaatan itu Allah yang menciptakan.
Tapi kalau kemaksiatan itu manusia yang menciptakan, ini nyeleneh. Berarti ada khalik, ada pencipta selain Allah, kan begitu? Berarti di dunia ini ada makhluk selain makhluknya Allah. Siapa itu? Qadariyah. Orang yang meyakini dia bisa menciptakan kemaksiatan, dia bisa menciptakan perbuatan maksiat. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini semuanya ketaatan, kemaksiatan itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Qadariyah enggak, ketaatan daripada Allah, kemaksiatan itu adalah perbuatan manusia, bukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan kejelekan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kejelekan, kemaksiatan tidak mungkin, mustahil. Loh, ini nyeleneh. Suruh baca surat Al-Ikhlas nggih. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, napa? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang memiliki al-falaq semua ini. Nggih. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah daripada kejelekan yang diciptakan oleh Allah. Ini kan dalil bahwasanya Allah juga menciptakan kejelekan, azab dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kita berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Ojo dadekno aku wong sing maksiat, kan begitu. Karena itu orang yang berakidah Qadariyah ini tertolak, Pak. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini manusia ciptaan Allah, perbuatannya pun juga ciptaan Allah, walaupun itu maksiat juga ciptaan Allah. Cuma kita Ahlus Sunnah wal Jamaah diajari adab kali ulama untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabnya bagaimana? Kalau kebaikan kita nisbatkan kepada Allah, kalau kejelekan, kemaksiatan kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Bukan berarti meyakini kita yang menciptakan kejelekan, bukan. Untuk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yud'imuni wa yasqin wa idza maritu fahuwa yashfin. Nabi Ibrahim mengatakan, Allah yang memberi makan aku, Allah yang memberi minum aku, semua dinisbatkan kepada Allah. Tapi ketika sakit kan jelek, Pak. Nabi Ibrahim tidak mengatakan kalau Allah memberi sakit kepadaku maka Allah yang menyembuhkan. Enggak. Nabi Ibrahim beradab kepada Allah Ta'ala. Apa kata-katanya daripada Nabi Ibrahim? Apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Padahal sakit dan kesembuhan hakikatnya semuanya daripada Allah. Tapi adab daripada Nabi Ibrahim, kalau yang jelek yaitu sakit tidak mau dinisbatkan kepada Allah. Kalau saya sakit maka Allah yang menyembuhkan. Kayak ngenten, Mbak. Adab nggih. Kalau kita berdoa, kula jenengan kalau ndonga nggih, wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi, kan begitu doanya kita. Paham ya? Sekarang Anda pernah nggak berdoa kepada Allah mengatakan, wahai pencipta babi dan anjing? Lu padahal anjing dan babi ciptaan Allah. Tapi kenapa kita tidak mengatakan wahai pencipta anjing dan babi? Karena kita beradab kepada Allah. Ini anjing, ini babi, walaupun makhluknya Allah, ini adalah hal yang mustahil, ini adalah najis, menjijikkan, tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Tapi yang baik-baik kita nisbatkan kepada Allah. Wahai Allah yang menciptakan langit dan bumi, kan begitu, Pak. Inilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian dilanjutkan, khalaqal khalqa wa a'malahum. Berarti ngenten, Pak. Kalau seumpama semua amal manusia sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita pengajian kedua sudah kita bahas ya, yujma'u khalquhu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan
summa yakunu 'alaqatan mithlu dzalik, summa yakunu mudghatan mithlu dzalik, fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat biqadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Kan begitu hadisnya. Hadis yang cukup panjang ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang awal penciptaan manusia. Jadi kula jenengan, Pak, nggih, sebelum diciptakan oleh Allah taala di atas dunia, sebelum wujud di atas dunia, ketika usia kita di kandungan 4 bulan, itu para malaikat datang, perintah Allah taala datang untuk masuk ke dalam perut ibu kita untuk apa? 2 perintah Allah taala. Yang pertama, meniupkan ruh. Nggih. Kalau bahasa Jawa napa nggih? Neloni nggih. Ada kan neloni untuk apa? Untuk mendoakan sang cabang bayi biar baik takdirnya. Ketika usia 4 bulan itu penentuan. 4 bulan itu malaikat niup roh sekaligus ditentukan. Apa yang ditentukan? Rezekinya ditentukan sama Allah taala, ajalnya ditentukan sama Allah taala, amalnya ini ahli maksiat, ahli taat ditentukan sama Allah taala. Kemudian orang ini penduduk surga atau penduduk neraka sudah ditentukan oleh Allah. Semuanya, ajal, rezeki, perbuatan kita sudah ditentukan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang menjalankan skenario-nya Tuhan. Film nih, Pak. Iya. Ini Allah Subhanahu wa taala ibarat ini film, produsernya Gusti Allah. Produsernya Gusti Allah sudah tahu jalan alur film, sudah tahu menit ini terjadi ini, menit ini terjadi ini, perannya tahu sudah. Kulon jenengan pemeran, nggih, tinggal menjalani film itu, ngelakoni apa yang diperintah oleh produser, kan begitu. Nah, timbul pertanyaan, loh Beb, kalau memang amal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang ini sudah ditentukan oleh Allah taala penghuni surga dan neraka, buat apa kita beramal? Faham ya? Nah, ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad setelah mengubur salah satu sahabat, Nabi Muhammad mengatakan begini, ma minkum illa waqad kataba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. Wahai sahabat-sahabatku, tidak ada di antara kalian kecuali sudah ditentukan tempatnya oleh Allah Ta'ala. Surga atau neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Muhammad bersabda seperti ini, maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Wahai Rasul, kalau seandainya kita ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, ini masuk surga, ini masuk neraka, apakah kita ya pasrah aja kepada takdirnya Allah, kemudian kita tinggalkan aja amal? Buat apa? Buat apa beramal kalau kita sudah ditentukan masuk neraka? Kayak apa ibadah? Paham ya? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, menenangkan para sahabat, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Wahai sahabat-sahabatku, beramallah, ketahuilah semua ciptaan Allah akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau orang ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk penghuni surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan menuju ke surga. Kalau orang ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk ke neraka, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan menuju ke neraka. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan beramallah, karena setiap manusia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa ia diciptakan. Kalau Anda diciptakan oleh Allah Ta'ala menjadi penghuni surga, gampang Pak dalane. Oh no, sing ngejak kebajikan itu enten Pak. Ada. Anda kepingin berangkat haul, tapi tidak ada biaya, tidak ada kendaraan. Oh no, sing ngejak digampang no kali Gusti Allah. Moro-moro rencangin jenengan temennya Anda, tidak berangkat haul jenengan, tidak ada biaya, tidak ada kendaraan. Melu aku tak gonceng, berangkat Pak. Berangkat, dimudahkan sama Allah Ta'ala. Karena apa? Karena dia diciptakan untuk penghuni surga, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Walaupun udan deras, kalau saat ini waktunya pengajian tetap berangkat, gampang, enteng. Tapi sebaliknya, kalau orang ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk penghuni neraka,
Gampang bisa dalane nang neraka, mudah. Akan ditemukan sama teman-teman yang jelek-jelek. Digampang no. Kate mabuk ndak duwe duit, nggih, dibosi wis. Kok bengi apa jare aku? Gampang sudah. Mau pakai narkoba, kok bengi paruan ambek aku? Mudah sudah. Akhirnya malam hari ndak pengajian, ndak sholat isya. Ketika subuh sudah teler, mau sholat capek, ngantuk, macam-macam. Kenapa? Karena ini jalannya dia untuk menuju ke neraka. Akhirnya banyak maksiat. Nah, kulon jenengan berharap kepada Allah, minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua ditakdir menjadi penghuni surga. Digampang no dalane mlebu swarga, nggih. Taati gampang, ibadah mudah, ketemu teman-teman yang bisa mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, saya lanjutkan sedikit. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Kemudian kita juga harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakar, telah menentukan rezekinya makhluk, dan juga telah menakar, menentukan ajalnya makhluk semua. Rezeki, ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, jadi rezeki niku Pak ndak bisa bertambah karena kerja keras kita, ndak bisa berkurang karena kemalasan kita. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Rezeki tahu alamatnya jenengan, walaupun jenengan ndak tahu di mana rezeki Anda. Jadi jenengan ojo bingung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan yang melata di atas dunia kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Nggih, sudah dijamin sama Allah. Nggih. Jadi kulon jenengan melakukan sebab aja. Kerja itu sebagai bentuk ikhtiar, gambar garis rezeki, nggih, gambar tok, cuma nggawe sebab tok, bukan berarti penentu hasil, enggak. Hasilnya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, kita cuma ikhtiar. Kalau hasil sudah mulai dulu sudah ditentukan, sebelum kita wujud sudah ditentukan. Wong iki sugih apa melarat sudah ditentukan oleh Allah. Jadi rezeki tidak mungkin bertambah karena kerja keras, tidak mungkin berkurang karena kemalasan. Sing tenang urip di dunya, nggih, ndak mungkin kualik Pak. Jenengan buka kios meracangan, kemudian tonggone buka pisan, ojo bingung. Kurang ajar gitu, ya saingan anyar loh. Jangan bingung, ndak mungkin Pak, ndak mungkin keliru Gusti Allah. Allah Ta'ala ndak mungkin salah ngasih rezeki, sudah ada takarannya masing-masing Pak. Nggih. Jangankan gitu Pak, jenengan harus cecek nih. Jangankan kita manusia yang punya akal, cecek nih Pak. Kalau jenengan main akal-akalan, ndak masuk akal cecek nih. Hewan ini nempel, rezeki nih mabur. Ayo, maino akal urusan rezeki. Ndak masuk akal, isok-isok mati kelaparan iki cecek. Tapi bagaimana skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan rezekinya cecek. Walaupun cecek nempel, rezeki ini mabur, dicedekno kali Gusti Allah, cedek, karin njulurno ilate tok antuk. Dapat. Nggih, kenapa? Sudah ditentukan sama Allah. Ayo coba jenengan mikir ya, mikir nggih, kula jenengan nggih. Coba Anda bayangkan. Jenengan pernah makan ikan laut? Pernah nggih? Sedoyo pernah. Kita semua pernah nggih makan ikan laut? Pernah jenengan ke tengah laut? Nggak pernah. Kok iso mangan liwak laut? Itulah takdirnya Allah. Allah Ta'ala menciptakan laut berserta isinya ono iwae. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan manusia-manusia pelayan, nggih. Dadi nelayan, kemudian ke tengah laut. Setelah ke tengah laut, mancing, nyeser, antuk iwa, kemudian ke pasar, kan gitu. Ini kan skenario-nya Allah. Masuk pasar, kemudian dikulak meracangan, meracangi melaku nang kampung-kampung, nang ngarepin griyoin jenengan. Jenengan dikasih rezeki uang oleh Allah Ta'ala. Beli ikan, padan iwae di tengah laut. Kalau sudah ditentukan rezekinya jenengan, mlebu nang omahe jenengan, Pak. Masuk, ndak masuk akal nggih. Apel Australia, jenengan tahu apel Australia? Sing abang lho Pak, mosok ndak tahu Pak. Paham nggih? Apel Australia itu yang merah, nggih. Iku wite Pak, wite di Australia kono Pak.
Tapi bagaimana? Subhanallah nggih, kalau sudah takdirnya Allah Ta'ala, walaupun jauh Australia dengan Winongan, kalau sudah ditakdirkan ini rezekinya orang Winongan, numpak kapal Pak, apelin numpak kapal, ayo main akal-akalan rezeki, ndak masuk akal. Kapal sing ngenterno nang Indonesia dikula melbu nang kulkasin jenengan. Subhanallah nggih. Kalau rezeki ini sudah kita patuh pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ojo kesel-kesel. Rezeki itu sudah ditentukan sama Allah. Jadi kula jenengan ojo stres, Pak. Enggak bisa. Orang kalau masih ada rezekinya bakal urip. Tidak mungkin orang meninggal dunia masih menyisakan rezeki. Tidak mungkin. Orang yang meninggal dunia itu sudah selesai rezekinya. Paham ya? Iki cekelen pedoman gawe jenengan ben ndak bingung jenengan. Lek jenengan si urip binjing berarti si ono rezekine. Lek jenengan binjing game over, nggih, ndak iso continue, Pak. Ndak iso wis. Carane ya wis game over sedo. Berangkat pun, Pak. Berarti rezekine jenengan pun telas, wis entek. Nggih, enak kalau iman seperti ini. Yang kita pikirkan, Pak, saat ini yang tidak dijamin oleh Allah. Napa niku? Swarga kali neraka. Surga neraka tidak ada jaminan daripada Allah. Ndak ada ceritanya orang Winongan masuk surga, mboten enten. Tidak ada jaminan daripada Allah. Terus ya nopo? Ya ini yang perlu kita ikhtiarkan, ini yang perlu kita usahakan, ini yang perlu kita pikirkan. Ojo sampai kulon jenengan mlebu nang neraka. Kenapa? Karena kita belum ditakdir, belum ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nggih, njaluk teng Gusti Allah husnul khatimah, minta sama Allah Ta'ala agar masuk surga. Paham ya, Pak? Nah, mudah-mudahan manfaat. Nggih, mudah-mudahan iman kita semakin tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nih, saya umumkan sedikit nggih, ada dua pengumuman. Yang pertama, kita nih, Pak, sebelum pengajian di sini ada namanya Hadrobah Saudan. Setiap sore, Selasa sore itu kita mengadakan Hadrobah Saudan di Serambi. Kita membaca wirid tawasulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku, Pak, fadilahnya, faedahnya besar. Faedah membaca Hadrobah Saudan itu besar. Di antara faedah kita menghadiri Hadrobah Saudan. Di dalam kitab Tadhkirul Mustafa disebutkan satu hadis ngenten, Pak. Man qala thalasa marrat yauma thulasa. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Kemudian dilanjutkan baca ya Allah 7 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Dibaca 3 kali. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Siapa orang yang membaca wirid tadi setiap hari Selasa sore 3 kali, hari Selasa, bukan hanya sore ya, hari Selasa 3 kali baca wirid itu, maka kata Nabi Muhammad, lam yanzil alaihi balaun ila daurati thulasatsani. Dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala daripada bala sampai Selasa depannya. Jadi insya Allah seminggu itu ketika hari Selasa Anda baca Basaudan yang di dalamnya ada wirid daripada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah dalam jangka 1 minggu Anda ada di jaminan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak mungkin terkena bala dan Anda bakal dijaga oleh Allah. Nggih. Hadir Selasa sore. Naam. Kemudian pengumuman kedua, insya Allah Selasa depan pengajian saya ganti baca Yasin sama tahlil nggih. Karena Selasa depan ini pas haulnya abah saya, nggih. Bukan haul nggih, kita kepingin selamatan, nggih, kepingin kita anaknya insyaallah dianggap anak yang berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal. Karena di antara bukti baktinya anak kepada orang tua walaupun orang tua meninggal yaitu anaknya menjadi anak soleh, di antaranya juga bersedekah, di antaranya juga mendoakan orang tua walaupun sudah meninggal. Nah,
tahlilan kan mendoakan, sekaligus kita bersedekah, ngasih makan kepada orang-orang yang hadir. Insya Allah kita berharap, kita insya Allah nanti Pak Selasa depan kita berdoa sama-sama mendoakan orang tua kita, yang meninggal kita doakan, yang masih hidup kita doakan panjang umur. Insya Allah kulon jenengan dicatat kali Gusti Allah menjadi anak yang berbakti dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.